Kenapa nggak bilang? Kalau gitu kita beli makanan lebih sehat. Terus kamu juga minum es, bukannya nggak boleh ya? Ada apa ya guys? Ini si Gea lagi haid malah minum es. Aduh, iya lagi. Mana besok aku sama temanku ada janjian buat renang. Iya, Makanya bisa renang kan harusnya keramas ya. Emangnya kenapa kalau keramas sama renang? kan nggak boleh renang waktu haid. Dan kotor juga kan? Iya benar banget. Keramas kan bikin sakit kepala juga. Kalian tahu gak sih kalau percakapan tadi isinya kebanyakan mitos semua? Banyak orang yang mengira bahwa minum es dapat menyebabkan darah menstruasi menjadi beku. Faktanya, berdasarkan dari jurnal yang ditulis oleh Sophie Alvinda pada tahun 2022, minum es tidak ada hubungannya sama sekali dengan menstruasi. Karena makan dan minum dari sistem pencernaan, sedangkan menstruasi di sistem reproduksi. Sebenarnya boleh-boleh saja kok kalau kamu berenang saat haid, karena darah yang keluar lebih sedikit daripada biasanya. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh keluar masuk kolam. Yang kedua, gunakan menstrual cup atau tampon jika memungkinkan. Yang terakhir, gunakan pakaian renang khusus untuk menstruasi. Yang terakhir tentang keramas. Masih banyak orang yang mengira bahwa keramas pada saat haid dapat menimbulkan sakit kepala. Faktanya, sakit kepala pada saat haid disebabkan oleh premenstruasi. Nah, kalian pernah dengar juga nggak sih kalau ibu hamil nggak boleh keramas? Tentu aja, ini mitos ya. Justru pada saat hamil mereka disarankan untuk keramas serta menjaga kebersihan tubuh. Terus, karena kita lagi bahas tentang ibu hamil, kalian tahu nggak kalau Indonesia menjadi negara dengan resiko baby blues tertinggi di Asia? Berdasarkan data dari BKKBN pada tahun 2024, sebanyak 57% ibu di Indonesia mengalami gejala baby blues, yakni depresi ringan setelah melahirkan dengan kurun waktu di bawah 2 minggu. Meskipun baby blues bersifat sementara, jika hal ini tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat berkembang menjadi postpartum depression yang lebih berat serta berdampak pada kesehatan mental jangka panjang. Postpartum depression adalah depresi yang dialami oleh ibu pasca melahirkan, yang dapat ditandai oleh kelelahan, rasa cemas, dan sedih yang berlebih. Untuk pencegahan baby blues serta postpartum depression dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan yoga, karena yoga dapat mengurangi stres, kecemasan, serta depresi. Kemudian, penting untuk mengetahui gejala baby blues agar dapat dicegah dengan cepat. Tak lupa, dukungan dari suami dan keluarga pasca persalinan, serta pentingnya kesehatan psikologis saat kehamilan dan pasca melahirkan. Menjaga kesehatan calon ibu sangat penting untuk mencegah bayi terkena stunting. Maka dari itu, kesehatan reproduksi sudah harus dijaga semenjak remaja. Anemia merupakan kekurangan suatu komposisi dalam sel darah merah, khususnya hemoglobin. Remaja putri merupakan calon ibu. Jika mereka mengalami anemia, perkembangan reproduksinya akan tidak sempurna. Ini bisa memicu perdarahan hebat saat kehamilan atau bisa melahirkan bayi yang kekurangan gizi. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Fajrian Nurkosadi pada tahun 2021, kebanyakan remaja yang peduli akan bahaya anemia lebih memilih menjaga pola makannya serta tidak asal ikut-ikutan tren diet. Serta kebanyakan remaja putri ingin kurus, tetapi malah membahayakan kesehatannya sendiri. Pengetahuan yang cukup akan membuat mereka lebih bijak dalam memilih makanan dengan nutrisi yang baik. Tugas kita di sini adalah untuk mengedukasi mereka tentang betapa pentingnya untuk menjaga keseimbangan gizi pada makanan kita. Perlu kita ketahui bahwa kebiasaan untuk meninggalkan sarapan serta mengkonsumsi banyak gorengan tanpa dikontrol juga dapat merusak sistem reproduksi kita. Nah, maka dari itu perbanyak makan protein serta jangan lupa untuk mengkonsumsi buah yang tinggi vitamin C agar zat besi dari makanan kita dapat diserap oleh tubuh dengan lebih maksimal. Sehat dimulai dari edukasi, kuat dimulai dari nutrisi. Karena perempuan berhak sehat secara utuh. Terima kasih.